Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Oke, kehidupan layaknya seperti bersepeda. Untuk menjaga kesetimbangannya, teruslah bergerak. Albert Einstein. Nah, kita lanjut ya. Materi pada bab pertama ini, yang pertama, subbahasannya benda tegar, gerak rotasi, dan gerak translasi. Yang kedua, momen gaya atau torsi. Yang ketiga adalah momen inersia. Yang keempat adalah momentum sudut. Yang kelima adalah energi pada gerak translasi dan rotasi. Yang keenam adalah kesetimbangan benda tegar. Dan yang ketujuh adalah mengenai titik berat. Kita masuk ke benda tegar. Nah, apa pengertian dari benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Jadi bukan benda yang ketika diberi gaya dia akan berubah bentuknya, dia akan mencair atau akan meleleh, atau dia akan menyublim, atau dia akan menguap. Nah, ketika benda yang dikenai gaya atau momen gaya berubah seperti demikian, itu bukan termasuk benda tegar. Kemudian, benda tegar ini dapat mengalami dua hal. Yang pertama adalah translasi dan yang kedua adalah rotasi. Kita bisa lihat gambaran translasi di sini. Benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan arah gerak lurus. Nah, kalau semisalnya ini rotasi, gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya ada titik pusatnya, kemudian benda ini bergerak. Titik A ini ketika digerakkan nanti akan membentuk lingkaran. Lanjut. Sumbu putar ini apa? Sumbu putar adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Oke. Mengapa bisa demikian? Karena adanya gaya yang bekerja, contohnya didorong atau ditarik, sehingga benda tersebut bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian untuk rotasi, ada sumbu putar di dalam benda yang bergerak rotasi. Adanya momen gaya atau torsi yang bekerja. Contohnya seperti ini. Benda bisa bergerak karena adanya momen gaya. Hubungan antara translasi dan rotasi ini bisa dilihat di dalam tabelnya. Di dalam gerak translasi ada yang namanya perpindahan, kemudian disimbolkan dengan S. Dan di gerak rotasi ini adalah sudut karena geraknya melingkar. Kemudian untuk kecepatan di gerak translasi adalah V sama dengan ds per dt. Artinya kecepatan adalah turunan dari jarak per waktu. Nah, kalau di gerak rotasi itu adalah omega sama dengan d theta per dt. Nah, ini omega ya, bukan W. Omega adalah kecepatan sudut. Kemudian di percepatan, A sama dengan dv per dt, turunan kecepatan terhadap waktu. Sama juga dengan gerak rotasi d omega per dt, turunan omega terhadap waktu. Massa, gerak translasi ini dipengaruhi oleh massa, kalau rotasi dipengaruhi oleh I, inersia. Gaya di gerak translasi adalah F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikalikan acceleration atau percepatannya. Kalau di gerak rotasi, tau sama dengan I kali alfa. Oke. Kita lanjut. Apa sih torsi itu? Torsi adalah besaran vektor yang menunjukkan keefektifan gaya sehingga mampu membuat benda
mengalami gerak rotasi atau berputar. Nah, muternya kemana? Muternya ini bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian hasil kali antara lengan gaya dilihat R. Ini adalah lengan gaya. Dari poros sampai ke titik di mana gaya tersebut diberikan. Persamaan di dalam momen gaya atau torsi adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Nah, jika arahnya tegak lurus, tetanya sama dengan 90. Sin 90 adalah 1. Jadi, persamaannya menjadi tau sama dengan F dikali R. Oke, udah jelas ya? Kita lanjut. Pernahkah kalian berpikir mengapa gagang pintu letaknya selalu jauh dari engsel pintu? Ini gagang pintu, kenapa letaknya selalu jauh ya dari engsel pintu? Pernah nggak kalian membuka pintu dengan mendorong di dekat engsel? Gimana tuh rasanya? Oke. Ketika kalian mendorong pintu, bukan di gagang pintu sebelah ujung, tapi di dekat dengan engsel, maka gaya yang kalian berikan harus lebih besar. Dengan adanya momen gaya atau torsi dapat sangat membantu kita dalam melakukan suatu hal. Misal mengungkit suatu benda seperti membuka pintu dengan memberikan gaya pada ujung pintu. Semakin jauh jaraknya, maka semakin mudah, semakin ringan, semakin kecil kita memberikan gaya agar pintu tersebut terbuka. Kebalikannya, semakin dekat kita membuka pintu ini dengan poros, maka gaya yang diberikan akan semakin besar. Torsi ini memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama adalah kita harus menentukan arah putarnya. Arah putarnya bisa kita lihat. Nah, ada suatu benda, porosnya di titik, kemudian diberikan gaya A. Gaya A ditarik searah jarum jam. Lihat putarannya, ini sama. Ketika benda ini ditarik ke atas, maka benda akan berputar searah jarum jam. Begitu pula dengan FC. Ditarik, dia akan berputar searah jarum jam. Kemudian, bagaimana dengan arah putaran yang berlawanan arah jarum jam? Nah, contohnya dari FB ini. Dari FB dengan porosnya masih tetap, ketika kita putar, maka arahnya akan berlawanan. Ketika arah putaran berlawanan arah jarum jam, maka tandanya adalah minus. Ketika searah, tandanya adalah plus. Ini untuk menentukan arah, kesepakatan penentuan arah dalam torsi atau momen gaya. RA, dilihat RA adalah jarak dari pusat sampai ke gaya. Begitu pula dengan RB, dari pusat rotasi, dari poros sampai ke gaya yang diberikan. Sama halnya dengan yang RC. Nah, kalau di kasus ini, maka RA sama dengan RC. Dan RB adalah setengah dari RA. Tau total adalah penjumlahan. Kita lihat di sini, tau total adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 sampai tau ke berapa. Misal ada 10, berarti ditambahkan sampai 10. Kasus ini coba kita analisis satu-satu geraknya. Karena kita mencari tau total, maka kita harus menjumlahkan tau A, tau B, tau C. Oke. Karena tau A dan tau C arahnya searah jarum jam, maka diberikan tanda plus. Tau B karena arahnya berlawanan dengan jarum jam, diberikan tanda minus. Tau A adalah FA kali RA.
Karena sudutnya adalah 90 derajat, sin 90 derajat sama dengan 1, maka tidak perlu dituliskan lagi. Begitu pula dengan FB kali RB plus FC kali RC. Oke, kita lihat contoh soalnya di sini. Sebatang plastik dipengaruhi 3 buah gaya berikut. Ada plastik, sebatang plastik diberikan gaya FA, FB, dan FC. FA ini 90 derajat, FB 90 derajat, FC 30 derajat. FA sama dengan FC, gaya yang diberikan adalah 10 Newton, dan FB adalah 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, berarti B ini adalah titik di tengah ya. AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Berapa besar momen gaya batang terhadap titik A? Nah, perlu kita ketahui berarti titik A di sini adalah porosnya. A ini adalah poros rotasi, kemudian kita harus menghitung berapa tau totalnya. Nah, diketahui, ditanyakan tau total di titik A. Jawab. Gaya FA, FB, dan FC sin 30. Mengapa FC sin 30? Lihat, di sini membentuk sudut 30 derajat. Akan mengakibatkan batang berputar searah jarum jam, sehingga bertanda plus. Ini FA diputar searah jarum jam, B diputar searah jarum jam, C diputar searah jarum jam. Oke. Kemudian tau A sama dengan FA kali RA, FB kali RB plus FC kali RC sin 30. Kita masukkan nilainya 10 Newton. R-nya mengapa 0? Karena dia jaraknya ada di porosnya. Ketika jaraknya ada di porosnya, berarti R-nya adalah 0. FB kali RB 20 Newton dikali 0,2 meter plus FC kali RC sin 30. 10 Newton dikali 0,4, ini jaraknya RC ya, dari C ke A. 0,4 meter sin 30 adalah setengah. Ini hasilnya 0, 4 Newton meter ditambah 2 Newton meter sama dengan 6 Newton meter. Jadi momen gaya batang terhadap titik A sebesar 6 Newton meter. Baik, kita lanjut ke subbahasan yang ketiga mengenai momen inersia. Apakah momen inersia itu? Momen inersia adalah ukuran kelembaman benda dalam gerak melingkar. Nah, kelembaman ini apa sih? Kelembaman adalah sifat untuk mempertahankan posisinya. Pada gerak translasi, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya ialah massa. Sedangkan pada gerak rotasi, kecenderungan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Saya contohkan untuk momen inersia ini, semisal ada benda yang sedang berotasi, ukuran kelembaman adalah seberapa sulit benda tersebut untuk mempertahankan posisinya. Nah, jadi kecenderungan untuk mempertahankan posisinya untuk tetap berputar. Nah, kalau bendanya diam, seberapa sulit benda tersebut dibuat untuk berputar. Artinya, benda yang memiliki momen inersia yang besar, ia akan semakin sulit untuk diajak berhenti atau diajak untuk bergerak rotasi. Seperti itu. Momen inersia partikel hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putarnya. I, persamaannya I sama dengan M kali R kuadrat. Ini kalau bendanya tunggal,
Bagaimana kalau jamak? I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Nih, benda yang sulit diputar memiliki momen inersia yang besar. Benda yang sedang berputar dan sulit dihentikan juga memiliki momen inersia yang besar. Bagaimana dengan momen inersia benda tegar? Momen inersia memiliki konstantanya sendiri untuk benda-benda tegar. Di sini bisa dilihat batang serba sama panjang L dan massa M. Letak sumbunya adalah di tengah. Maka momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Kalau di ujung batang, 1/3 ml kuadrat. Lempengan persegi dengan pusat lempeng yang berada di tengah, 1/12 m kali L kuadrat plus K kuadrat. Baik, di sini sudah ada tabel untuk silinder padat tipis, cincin tipis yang berotasi di diameter pusat, dan cincin tipis yang berotasi di pusat cincinnya. Kemudian silinder padat atau silinder pejal, ada pula untuk silinder berongga. Nah, bagaimana dengan bola? Baik, kita lihat. Bola pejal dengan jari-jari R dan massa M yang berotasi di pusat bola, momen inersianya ialah 2/5 mr kuadrat. Satunya lagi adalah bola berongga dengan jari-jari R dan massanya M, berputar di pusat. Contoh soal. Sebuah tongkat homogen memiliki panjang 300 cm dan masanya 3,5 kg. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Nah, berarti L1 adalah 20 cm. Berapa momen inersia putaran tongkat tersebut? Diketahui panjangnya 3 meter, masanya 3,5. Letak titik putarnya berada di O. Jarak OP berarti 20 cm atau 0,2 meter. Kita cari untuk L1, 20 cm per 300 cm kalikan L. M1 sama dengan 1/15 M. L2 sama dengan L min L1, L panjang total keseluruhan dikurangi L1 sama dengan 14/15 L. Maka M2 nya 14/15 M. Ditanyakan momen inersia I. Jawab I1 sama dengan, kita hitung dulu untuk momen inersia OP ini. 1/3 adalah konstanta dari tongkat homogen ini. Kemudian 1/15 M tinggal dimasukkan yang sudah diketahui, sehingga I1 sama dengan 1/10.125 ml kuadrat. Yang I2 juga 1/3 M2 L2 kuadrat. Masukkan yang tadi sudah diketahui, ketemu hasilnya 2744/10.125 ml kuadrat. Nah, karena dicari momen inersia keseluruhan, maka I sama dengan I1 tambah I2. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2745/10.125 ml kuadrat. M dimasukkan, 3,5 kilo dimasukkan, kemudian L-nya, jaraknya keseluruhan adalah 3 meter dikuadratkan, maka I total adalah 8,54 kg meter kuadrat. Sampai di sini paham ya? Baik, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini.
Silahkan diputar videonya atau dibuka kembali PowerPoint-nya. Pertemuan depan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai momentum sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.